Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Mario Satriputra di channel Dwi Putra Yoga. Oke, kali ini saya akan membahas materi mengenai kompensasi. Nah, di mana materi ini saya ambil dari buku yang berjudul Human Resource Management edisi ke-14, karya dari Erwini Mondi dan Joseph J. Martuccio. Materinya ada di chapter 9 dengan subjudul yaitu Direct Financial Compensation atau Core Compensation. Nah, berbicara dengan kompensasi, atau kita membahas kompensasi, kita harus tahu konsepnya dulu, pengertiannya dulu. Nah, kompensasi itu adalah total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Jadi imbalan yang didapatkan atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Oke, tujuan dari kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Nah, dari tujuan tersebut ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama yaitu bayaran membantu menentukan standar hidup seseorang. Jadi semakin tinggi kompensasi, semakin bagus juga standar hidup orang tersebut. Yang kedua adalah tingkat upah mempengaruhi sikap karyawan, seperti kepuasan kerja yang pada gilirannya harus berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Terus yang ketiga adalah jenis pembayaran seperti pembayaran insentif menyelaraskan kepentingan karyawan dengan misi perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama-sama berusaha untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Jadi kompensasi ini menjadi akomodir kepentingan bersama, yaitu karyawan dan perusahaan. Nah, sebagai contoh nih, karyawan penjualan memiliki potensi untuk memperoleh jumlah insentif yang lebih besar atas pencapaian atau penjualan yang mereka lakukan semakin tinggi. Dari perspektif perusahaan, penjualan yang lebih tinggi berkontribusi pula pada peningkatan pendapatan perusahaan. Oke, konsepnya sudah, pengertian dan tujuan dan mekanismenya sudah saya jelaskan. Sekarang masuk ke jenis dari kompensasi. Nah, yang pertama atau yang ke-1 yaitu kompensasi finansial langsung atau kompensasi inti. Terdiri dari pendapatan yang diterima oleh karyawan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Ya. Terus yang kedua adalah kompensasi finansial tidak langsung atau imbalan kerja. Terdiri dari semua imbalan keuangan yang tidak termasuk dalam kompensasi keuangan langsung. Bentuk kompensasi ini mencakup berbagai macam penghargaan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan, seperti liburan berbayar dan perawatan medis. Terus yang ketiga adalah kompensasi non-finansial, terdiri dari kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang itu bekerja. Biasanya pengusaha dapat memilih untuk memberikan kompensasi non-finansial untuk melengkapi gaji karyawan. Nah, terutama ketika kondisi ekonomi menyulitkan untuk memberikan upah yang lebih tinggi. Contoh praktek kompensasi non-finansial ini termasuk pelatihan untuk karyawan yang menghargai pengembangan profesional dan penjadwalan kerja yang fleksibel bagi mereka yang mengutamakan keseimbangan kerja dan kehidupan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen kompensasi finansial langsung. Ada 5 jenis kompensasi finansial langsung. Ini termasuk gaji pokok, penyesuaian biaya hidup, pembayaran senioritas, pembayaran untuk kinerja, dan gaji yang berfokus pada orang. Yang utamanya adalah kompensasi finansial adalah gaji pokok. Selanjutnya perusahaan membeli satu tambahan atau kombinasi komponen kompensasi finansial langsung untuk kelompok karyawan berdasarkan cara terbaik untuk mengarahkan kinerja pekerjaan karyawan. Nah, misalkan karyawan pada departemen penjualan atau sales ya. Juga faktor-faktor seperti serikat pekerja mempengaruhi bagaimana kompensasi karyawan langsung disusun. Oke, saya bahas satu-satu dari komponen kompensasi finansial langsung tersebut. Yang pertama yaitu gaji pokok karyawan. Sebagian besar karyawan menerima gaji pokok. Seiring waktu, manajer melakukan penyesuaian terhadap pembayaran pokok tersebut.
Jadi manajer menyesuaikan gaji pokok karyawan berdasarkan satu atau lebih dari 4 jenis kompensasi finansial langsung. Jadi gaji pokok itu tetap, jadi disesuaikan lagi dengan tambahan lagi keempat jenis kompensasi finansial langsung, atau jadi digabungkan ya, tambahkan satu atau lebih. Yang kedua adalah gaji pokok, yaitu penyaluran gaji pokok terdiri dari dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk upah atau pembayaran per jam. Yang kedua adalah gaji seperti biasanya, tidak menghitung beberapa jam mereka bekerja. Jadi perusahaan mengukur gaji secara tahunan. Jadi setiap tahun gaji mereka ditinjau. Nah, itu gaji yang seperti biasa ya. Yang ketiga adalah biaya penyesuaian hidup. Biaya penyesuaian hidup. Penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment, atau bisa kita singkat KOLA, merupakan kegiatan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana dicatat oleh Consumer Price Index atau CPI. Jadi kenaikan gaji ini untuk menyesuaikan biaya hidup terhadap inflasi. Misal nih, mari kita asumsikan dulu bahwa seorang karyawan menerima pekerjaan dengan penghasilan $10 per jam. Oke. Angka ini atau $10 per jam ini mewakili pembayaran nominal. Pada saat yang sama, $10 juga merupakan pembayaran real. Jadi $10 bisa diberikan untuk barang atau jasa dengan harga atau setara dengan $10 juga. Namun setelah berjalan setahun atau setelah lebih dari setahun, mari kita asumsikan bahwa harga barang dan jasa yaitu meningkatnya rata-rata 5%. Nah, pada akhir tahun pembayaran nominal per jam tetap pada kisaran $10. Di lain pihak, upah real per jamnya turun 5% atau turun $0,50. Dengan kata lain, $10 hanya bisa membeli barang dan jasa senilai $9,5. Dalam contoh ini, $9,5 merupakan pembayaran real setiap jamnya. Yang keempat, gaji senioritas. Sistem pembayaran senioritas menghargai karyawan dengan penambahan berkala ke gaji pokok sesuai dengan lama karyawan melakukan pekerjaan mereka pada suatu perusahaan. Rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih berharga bagi perusahaan dengan waktu, ya, dan bahwa karyawan yang dihargai akan pergi jika mereka tidak memiliki gagasan yang jelas bahwa gaji mereka akan meningkat seiring waktu. Jadi bisa sebagai tujuan untuk mempertahankan juga ya kalau yang gaji senioritas ini. Namun sebagian besar perusahaan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas ini demi metode pembayaran untuk kinerja yang secara eksplisit mengukur kinerja seperti metode pembayaran prestasi dan metode pembayaran insentif. Meningkatnya tekanan kompetitif dan ekonomi menjadikannya penting bahwa perusahaan menghargai karyawan sepadan dengan kontribusi terukur mereka. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima adalah gaji berbasis kinerja. Gaji berbasis kinerja diatur oleh seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan. Tujuan pembayaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberi penghargaan kepada mereka yang saling membantu dalam mencapai tujuan ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan diberi insentif yang tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih pintar. Dengan menggunakan pendekatan ini, pekerja harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Jadi karyawan harus paham dulu apa yang dikerjakan, paham betul apa yang dikerjakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian berdasarkan hasil penilaian kerja, hadiah akan datang atau insentif pun akan datang. Nah, dari penjelasan yang kelima tadi, gaji berbasis kinerja,
kita mempunyai sub bahasan, yaitu 2 sub bahasan lagi, yaitu yang mencakup gaji berbasis kinerja. Yang pertama yaitu adalah merit pay atau upah pantas. Merit pay adalah kenaikan gaji yang ditambah ke gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerjanya. Karyawan mendapatkan kenaikan gaji permanen berdasarkan kinerja mereka. Peningkatan ini memberikan penghargaan atas usaha atau hasil yang luar biasa, mayoritas kinerja masa depan, dan membantu pemberi kerja mempertahankan karyawan yang dihargai. Dalam prakteknya, bagaimana secara historis itu hanyalah peningkatan biaya hidup yang menyamar biasanya. Nah, ini adalah kasus karena sebagian besar perusahaan tidak menawarkan kenaikan biaya hidup serta kenaikan upah pantas. Sebagai contoh, kenaikan upah jasa sebesar 4%, dimana dari sudut pandang situasional mengakui kinerja karyawan ketika biaya hidup telah meningkat sebesar 3%. Jadi jumlah kenaikan gaji yang dikaitkan dengan kinerja hanya sebesar 1%. Yaitu sub bahasan kedua yang berkaitan dengan gaji berbasis kinerja, yaitu merit bonus atau bonus pantas. Jadi merupakan penghargaan keuangan tahunan satu kali ya, berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke gaji pokok. Manajer umumnya berpendapat bahwa penggunaan bonus adalah situasi win-win karena meningkatkan produksi dan efisiensi dan memberikan karyawan memiliki kendali atas daya penghasilan mereka. Jadi efek samping positif dari menggunakan bonus untuk menghargai kinerja tinggi adalah bahwa hal itu dapat mendorong rekan kerja untuk meningkatkan produktivitas mereka sehingga mereka juga dapat menerima bonus. Oke. Nah, bahasannya sudah. Sekarang saya akan melakukan pembahasan ke jenis yang lainnya, yaitu pembayaran insentif. Insentif atau upah variabel didefinisikan sebagai kompensasi selain upah atau gaji pokok yang berfluktuasi sesuai dengan pencapaian karyawan tersebut beberapa standar seperti formula yang sudah ditentukan sebelumnya, tujuan individu atau kelompok atau pendapatan perusahaan. Pembayaran insentif menambahkan gaji pokok karyawan, tetapi pembayaran insentif muncul sebagai pembayaran satu kali. Perusahaan dapat mengendalikan biaya dengan mengganti jasa tahunan atau kenaikan senioritas atau gaji tetap dengan rencana insentif yang hanya membayar kenaikan gaji ketika perusahaan menikmati peningkatan produktivitas, laba, atau ukuran keberhasilan bisnis lainnya. Ada banyak jenis opsi rencana pembayaran insentif, yaitu perorangan, kelompok karyawan, atau seluruh perusahaan berdasarkan kinerja mereka. Nah, saya akan membahas satu-satu ya. Yang pertama, individual intensive plans atau rencana intensif individu. Jadi 4 rencana pembayaran intensif individu yang umum digunakan yaitu piecework, insentif manajemen, rencana dorongan perilaku, dan rencana rujukan. Yang pertama yaitu piecework. Piecework adalah rencana pembayaran insentif di mana karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Misalkan jika seorang pekerja dibayar $8 per unit dan menghasilkan 10 unit sehari, pekerja mendapatkan $80 ya. Standar keluaran untuk pekerjaan ini dan kemampuan untuk mengukur keluaran seorang harus jelas. Ya, jadi standar produk yang dihasilkan harus jelas dan standar untuk mengukur keluaran karyawan juga harus jelas. Rencana insentif manajemen yang kedua, memberikan bonus kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan, laba, produksi, atau tindakan lain untuk divisi, departemen, atau unit mereka. Rencana insentif manajemen berbeda dari piecework plan.
dalam rencana PISWAP mendasarkan penghargaan pada pencapaian satu tujuan tertentu, dan rencana insentif manajemen seringkali memerlukan beberapa tujuan kompleks. Jadi kalau yang PISWAP itu satu tujuan saja, tapi kalau insentif manajemen yaitu terdapat beberapa tujuan yang kompleks ya. Nah, sebagai contoh, insentif manajemen merencanakan hadiah manajer untuk meningkatkan pangsa pasar atau mengurangi anggaran mereka tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga bahasannya yaitu rencana dorongan perilaku. Karyawan menerima pembayaran untuk pencapaian perilaku tertentu, misalnya catatan kehadiran atau keselamatan yang baik. Oke. Selanjutnya yaitu rencana rujukan untuk meningkatkan rekrutmen karyawan yang sangat berkualitas. Jadi karyawan dapat menerima bonus moneter untuk merujuk pelanggan baru atau merekrut pelamar kerja yang baru secara sukses ya tentunya. Contoh, ada kekurangan perawat yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Karena kekurangan itu, rumah sakit umumnya menawarkan bonus masuk hingga $15.000 untuk merekrut karyawan dan bonus rujukan hingga $5.000. Jadi karyawan sudah bekerja di tempat itu, jadi perusahaan memerlukan orang, jadi karyawan disuruh memberikan rekomendasi untuk karyawan baru. Jadi kalau karyawan itu memberikan rekomendasi calon karyawan baru, maka akan mendapatkan bonus. Nah, penjelasannya seperti itu. Rencana insentif individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi positif, rencana insentif individu mempromosikan distribusi kompensasi yang adil dalam perusahaan, yaitu jumlah yang diterima karyawan tergantung pada kinerja pekerjaan mereka. Kelemahan dari rencana insentif individu adalah bahwa mereka dapat mendorong perilaku tempat kerja yang tidak diinginkan. Ketika rencana ini hanya memberi penghargaan satu atau sebagian dari dimensi yang merupakan kinerja total karyawan. Nah, sebagai contoh, asumsi bahwa rencana insentif memberi imbalan kepada karyawan atas kuantitas output. Jika pekerjaan karyawan mengatasi berbagai dimensi seperti kuantitas output, kualitas, kepuasan karyawan dapat fokus pada satu dimensi, dalam hal ini kuantitas output, yang mengarah pada pembayaran insentif dan dengan demikian mengabaikan dimensi lain. Jadi karyawan memiliki, saya lebih jelaskan lebih sederhana ya. Jadi kalau karyawan itu memiliki tanggung jawab banyak seperti kuantitas output, terus kualitas dan kepuasan pelanggan. Tapi kalau yang dihitung hanya dari berapa banyak yang dihasilkan, jadi atau kuantitas output yang dihasilkan, jadi karyawan itu mengabaikan dimensi lain atau mengabaikan kualitas, kepuasan pelanggan dan lain-lain. Nah, seperti itu penjelasan gampangnya ya. Selanjutnya jenis yang kedua dari rencana pembayaran insentif yaitu rencana insentif grup, yaitu grup insentif plan atau rencana insentif grup. Kriteria kesuksesan adalah kinerja tim secara keseluruhan. Jadi rekor menang kalahnya dihitung yaitu berdasarkan kerja tim. Karena kinerja tim terdiri dari banyak individu, karyawan individu harus diakui dan dihargai atas kontribusi mereka. Namun jika sebuah tim berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan hadiah berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan. Karena satu divisi tidak bisa bekerja sendiri,
melainkan bekerja dalam tim, ya. Ada banyak jenis program insentif tim. Jadi yang pertama tim kerja, ya, atau tim proses, merujuk pada unit organisasi yang melakukan pekerjaan organisasi secara berkelanjutan. Keanggotaan relatif permanen dan anggota bekerja penuh waktu di tim. Yang selanjutnya tim layanan pelanggan dan tim perakitan di lini produksi, mewakili contoh dari tim kerja yang sangat baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tim proyek. Yang kedua yaitu tim proyek, terdiri dari sekelompok orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan proyek satu kali. Tim proyek biasanya bekerja di berbagai fungsi seperti teknik, pengembangan produk, dan pemasaran yang memastikan bahwa produk akhir memenuhi spesifikasi perusahaan dalam hal biaya, kualitas, dan responsif terhadap permintaan pasar. Misalnya kendaraan hybrid Toyota, banyak orang berkolaborasi untuk memastikan produksi mobil yang tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil, menunjukkan jarak tempuh gas yang sangat baik, dan menawarkan pengalaman pengemudi yang sama seperti orang harapkan di mobil bertenaga bensin. Oke. Selanjutnya ada tim paralel atau gugus tugas, termasuk karyawan yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas tertentu selain tugas kerja normal. Kalau gugus tugas ini digunakan untuk mengevaluasi sistem dan proses yang ada, untuk memilih teknologi baru, dan untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Orang sering melayani secara sukarela atau ditunjuk. Dalam banyak kasus mereka tidak dikompensasi secara khusus untuk kerja ekstra atau hasil dari kerja ekstra mereka. Tim atau kelompok pada akhirnya dapat menerima pembayaran insentif berdasarkan kriteria seperti kepuasan pelanggan, yaitu kualitas layanan pelanggan, catatan keselamatan kualitas, dan catatan produksi. Perusahaan mengalokasikan penghargaan kepada setiap pekerja berdasarkan pencapaian kelompok atas standar kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Insentif tim memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu dari sisi positif, perusahaan merasa lebih mudah untuk mengembangkan standar kinerja untuk kelompok daripada individu. Jadi keuntungan lain adalah bahwa karyawan mungkin lebih cenderung untuk membantu orang lain dan bekerja secara kolaboratif. Nah, kalau untuk kerugiannya, yaitu kerugian potensial untuk insentif tim terkait dengan pemain yang patut dicontoh. Jika individu dalam kategori ini merasa bahwa mereka berkontribusi lebih dari karyawan lain dalam grup, mereka mungkin menjadi tidak puas dan pergi. Jadi merasa mengerjakan sesuatu itu effortnya lebih dari teman-teman yang lainnya, dan merasa tidak puas dan memilih untuk pergi dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada company wide incentive plan. Nah, jadi ini adalah jenis insentif, perencanaan insentif yang ketiga, yaitu company wide incentive plan, rencana insentif seluruh perusahaan. Jadi perusahaan melembagakan program pembagian keuntungan untuk meredakan ketidakpuasan pekerjaan dengan upah rendah dan mengubah keyakinan mereka bahwa manajemen perusahaan membayar upah di bawah standar sambil mendapatkan keuntungan besar. Organisasi bisnis mendasarkan rencana keseluruhan perusahaan pada profitabilitas atau nilai pasar perusahaan. Rencana di seluruh perusahaan termasuk pembagian keuntungan dan rencana opsi saham karyawan. Bagi hasil adalah rencana kompensasi yang menghasilkan distribusi persentase yang telah ditentukan dari laba perusahaan pada karyawan. Nah, ada beberapa variasi rencana bagi hasil, tetapi 3 jenis rencana dasar yang digunakan saat ini adalah bagi hasil saat ini, bagi hasil ditangguhkan, dan rencana kombinasi. Nah, yang pertama ini
Yang pertama, rencana saat ini memberikan pembayaran kepada karyawan secara tunai atau saham segera setelah keuntungan ditentukan. Yang kedua, yaitu rencana yang ditangguhkan, melibatkan penempatan kontribusi perusahaan dalam kepercayaan tidak dapat dibatalkan, dikreditkan ke akun masing-masing karyawan. Dana biasanya diinvestasikan dalam sekuritas dan tersedia untuk karyawan atau orang-orang yang selamat pada masa pensiun, penghentian, atau kematian. Yang ketiga, yaitu rencana kombinasi memungkinkan karyawan untuk menerima pembayaran bagian dari bagian laba mereka berdasarkan basis saat ini, sementara menunda pembayaran bagian dari bagian mereka. Biasanya sebagian besar karyawan penuh waktu dimasukkan dalam rencana pembagian keuntungan perusahaan setelah masa tunggu yang ditentukan. Vesting menentukan jumlah laba perusahaan yang dimiliki karyawan di akunnya. Perusahaan sering menentukan jumlah ini berdasarkan kelulusan. Sebagai contoh, seorang karyawan dapat mendapatkan 25% setelah berada dalam rencana selama 2 tahun, 50% diberikan setelah 3 tahun, 75% diberikan setelah 4 tahun, dan 100% diberikan setelah 5 tahun. Pendekatan bertahap untuk vesting ini mendorong karyawan untuk tetap bersama perusahaan sehingga mengurangi turnover. Masalah mendasar dengan rencana pembagian hasil berasal dari penerimaan yang jarang tahu persis bagaimana mereka membantu menghasilkan keuntungan lebih dari sekedar melakukan pekerjaan mereka. Jika mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan untuk pantas mendapatkannya, mereka mungkin melihat sebagai program hak dan sikap kepemilikan yang dimaksud mungkin tidak terwujud. Rencana selanjutnya adalah rencana stok karyawan. Perusahaan memberikan karyawan hak untuk membeli saham perusahaan. Opsi saham, karyawan memberikan insentif untuk bekerja secara produktif dengan harapan produktivitas karyawan yaitu kolektif akan meningkatkan nilai saham perusahaan seiring waktu. Karyawan mendapatkan kompensasi moneter ketika mereka menjual saham dengan harga lebih tinggi dari yang semula mereka bayarkan. Beberapa dua jenis dari rencana stok dasar lainnya banyak digunakan saat ini. Yang pertama, rencana kepemilikan saham karyawan, yaitu menempatkan saham perusahaan di akun kepercayaan untuk karyawan. Tujuan dari perencanaan ini serupa dengan pembagian keuntungan yang ditangguhkan untuk kepercayaan. Ini diisikan atas nama karyawan sebagai sumber penghasilan pensiun. Yang kedua adalah rencana kompensasi stok, merupakan tipe penting dari kompensasi yang ditangguhkan untuk eksekutif. Jadi kompensasi yang ditangguhkan seharusnya menciptakan rasa memiliki, menyelaraskan kepentingan eksekutif dan kepentingan pemilik atau pemegang saham perusahaan dalam jangka panjang. Misalnya pembayaran force pay, orang yang fokus pada pembayaran atau membayar. Pembayaran yang fokus pada orang memberikan kompensasi pada karyawan karena membagikan fleksibilitas, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan sejumlah pekerjaan secara efektif. Gaji berbasis keterampilan. Selanjutnya adalah gaji berbasis keterampilan adalah sistem yang memberikan kompensasi kepada karyawan atas keterampilan dan pengetahuan mereka yang terkait dengan pekerjaan daripada seberapa baik kinerja pada pekerjaan saat ini. Pada dasarnya, deskripsi pekerjaan, rencana evaluasi pekerjaan, dan survei gaji berbasis pekerjaan digantikan oleh profil keterampilan, rencana evaluasi keterampilan, dan survei gaji berbasis keterampilan. Ketika karyawan mendapatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan tambahan, baik individu maupun departemen yang mereka layani dapat mendapatkan manfaat. Sebagai contoh, suatu departemen mungkin memiliki 6 jenis mesin yang berbeda, masing-masing memerlukan keterampilan berbeda untuk beroperasi.
Di bawah sistem pembayaran berbasis keterampilan, pekerja akan meningkatkan gajinya saat mesin tambahan dipelajari. Selanjutnya, rencana pembayaran berbasis kompetensi umumnya menghargai karyawan karena memperoleh kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan yang terkait dengan pekerjaan daripada menunjukkan kinerja yang berhasil. Selanjutnya, determinants of direct financial compensation atau penentu kompensasi finansial langsung. Teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, dan bersama-sama ini mengarah pada penciptaan struktur pekerjaan. Menggunakan evaluasi pekerjaan untuk menilai nilai relatif semua kerjaan. Dasar utama untuk memberi atau membuat penilaian nilai adalah pertimbangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kondisi pekerjaan. Setelah perusahaan secara jelas menulis uraian pekerjaan dan mereka telah menetapkan struktur pekerjaan yang menunjukkan nilai relatif pekerjaan, mereka beralih ke langkah berikutnya, yaitu memutuskan kebijakan kompensasi kompetitif. Profesional SCM melakukan survei kompensasi untuk mengidentifikasi apa dan bagaimana kompetisi pembayaran karyawannya. Setelah dipersenjatai dengan informasi tentang tingkat upah pasar, profesional SCM mengembangkan fitur struktur pembayaran yang memfasilitasi administrasi kebijakan pembayaran. Ini termasuk kisaran gaji dan nilai pembayaran. Yang selanjutnya ada contextual influence on direct financial compensation atau pengaruh konseptual pada kompensasi keuangan langsung. SCM profesional tidak membangun sistem kompensasi dalam ruang hampa. Ada banyak pengaruh konseptual yang harus diperhitungkan. Di antara pertimbangan yang paling menonjol adalah pasar tenaga kerja, serikat pekerja, ekonomi, perbedaan upah antara individu, dan undang-undang. Yang pertama, labor market atau pasar tenaga kerja. Karyawan potensial yang berada dalam area geografis tempat karyawan direktur melakukan pasar tenaga kerja. Karyawan manajerial dan profesional sering direkrut dari wilayah geografis yang luas. Ketika ekonomi global semakin menetapkan biaya tenaga kerja, pasar tenaga kerja global semakin penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Yang kedua yaitu labor unions atau serikat buruh. Serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang mengembangkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan dan manajemen perusahaan. Kutipan dari Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menetapkan bidang-bidang perundingan bersama wajib antara manajemen dan serikat pekerja sebagai upah, jam kerja, dan syarat ketentuan kerja lainnya. Area tawar yang luas ini jelas memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keputusan kompensasi. Ketika serikat pekerja menggunakan upah yang sebanding sebagai standar dalam mengajukan tuntutan kompensasi, pemberi kerja membutuhkan data pasar tenaga kerja yang akurat. Sebagai contoh, seperti yang kita bahas sebelumnya, serikat pekerja sering mengandalkan data dari CPI sebagai kriteria untuk pemberian COLA atau Cost of Living Adjustment. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi pasti mempengaruhi keputusan kompensasi finansial. Perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk berkontribusi pada tujuan pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat, di mana kegiatan bisnis cenderung menderita. Yang keempat yaitu industri wage differential atau perubahan upah antar industri. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaik untuk pekerjaan sebagai dengan menawarkan paket upah dan tunjangan yang menguntungkan. Sayangnya beberapa perusahaan tidak dapat bersaing berdasarkan upah dan tunjangan.
Perbedaan antar industri dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk pasar produk industri, tingkat intensitas modal, profitabilitas industri, serikat pekerja, dan campuran gender dari tenaga kerja. Perusahaan yang beroperasi di pasar produk di mana terdapat relatif sedikit persaingan dari perusahaan lain cenderung membayar upah lebih tinggi karena perusahaan-perusahaan ini menunjukkan keuntungan besar. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti hambatan yang lebih tinggi untuk masuk ke pasar produk dan pengaruh yang tidak signifikan dari persaingan yang asing. Peraturan pemerintah dan peralatan yang sama hal merupakan hambatan masuk dalam industri seperti pertambangan, seperti industri pertanahan dan industri utilitas publik memiliki hambatan masuk yang tinggi dan tidak ada ancaman dari para pesaing. Selanjutnya kita bahas legislasi. Jadi undang-undang federal dan negara bagian juga dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya, undang-undang upah yang berlaku menentukan bagaimana tarif upah harus dihitung. Equilibre Act melarang majikannya membayar karyawan dengan satu jenis kelamin lebih sedikit uang daripada karyawan dengan jenis kelamin yang berbeda jika kedua karyawan melakukan pekerjaan yang secara substansial sama. Undang-undang ketenagakerjaan yang setara, termasuk undang-undang hak sipil, diskriminasi usia dalam undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang Amerika dengan disabilitas melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam melaksanakan ketenagakerjaan, termasuk kompensasi. Hal yang sama berlaku untuk kontraktor atau subkontraktor pemerintah federal yang dicakup oleh pemerintah eksklusif dan undang-undang rehabilitas. Pemerintah negara bagian dan kota juga memiliki undang-undang yang mempengaruhi praktik kompensasi. Namun faktor kami di bagian selanjutnya adalah pada undang-undang federal yang menyediakan cukup luas dan secara khusus menangani masalah kompensasi. Hukum-hukum ini muncul dalam urutan kronologis dan perjalanannya. Selanjutnya, membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerja. Struktur pekerjaan adalah seperangkat pekerjaan yang dipasang atau dipesan yang mewakili struktur pekerja atau hierarki, yaitu pekerjaan yang membutuhkan kualitas atau kualifikasi lebih tinggi, lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus dibayar lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah, lebih sedikit tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang kurang rumit. Struktur kerja yang konsisten secara internal mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerjaan yang memungkinkan manajemen kompensasi untuk menetapkan upah yang sesuai. Profesional SDM menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan dan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Ketika dilakukan dengan benar, evaluasi pekerjaan membantu menghilangkan ketidaksetaraan upah internal yang ada karena struktur upah yang tidak logis. Misalnya, ketidakadilan pembayaran mungkin ada jika pengawas ruang surat mendapatkan lebih dari akuntan kepala. Untuk alasan yang jelas, organisasi lebih suka ekuitas pembayaran internal. Namun ketika tingkat upah pekerja pada akhirnya ditentukan untuk bertentangan dengan tingkat pasar, yang terakhir hampir pasti akan diutamakan. Evaluasi pekerjaan mengukur nilai pekerjaan dalam hal administrasi daripada ekonomi. Yang terakhir hanya dapat ditentukan oleh pasar dan diketahui melalui survei kompensasi. 4 metode evaluasi pekerjaan tradisional adalah peringkat,
klarifikasi, perbandingan faktor, dan poin. Ada versi yang tidak terhitung dari metode ini, dan perusahaan dapat memilih satu dan memodifikasinya agar sesuai dengan tujuan khususnya. Pilihan lain adalah membeli metode kepemilikan seperti high plan. Metode pemeringkatan dan klarifikasi bersifat non-kuantitatif, sedangkan perbandingan faktor dan metode poin adalah pendekatan kuantitatif. Oke, yang pertama metode pemeringkatan. Metode peringkat adalah yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode peringkat evaluasi pekerjaan, penilai memeriksa deskripsi dari setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Prosedur ini pada dasarnya sama dan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah Anda mengevaluasi pekerjaan, bukan orang, ya. Kemudian yang kedua adalah metode klarifikasi. Metode klarifikasi melibatkan mendefinisikan sejumlah kelas atau nilai untuk mengembangkan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini, penilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitan. Oke, selanjutnya yang ketiga, metode perbandingan faktor. Jadi metode perbandingan faktor agak lebih terlibat daripada dua metode kualitatif yang dibahas sebelumnya. Metode perbandingan faktor evaluasinya pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Evaluator membuat keputusan tentang faktor-faktor ini secara independen. 5 faktor pekerjaan universal adalah persyaratan mental yang mencerminkan sifat mental seperti kecerdasan, penalaran, dan imajinasi. Keterampilan yang berkaitan dengan fasilitas dalam koordinasi otot dan pelatihan dalam interpretasi tayangan sensorik, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, faktor persyaratan fisik yang melibatkan duduk, berdiri, berjalan, mengangkat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu faktor tanggung jawab yang mencakup bidang-bidang seperti bahan baku, uang, catatan, dan pengawasan. Yang kelima yaitu kondisi kerja yang mencerminkan pengaruh lingkungan dari kebisingan, iluminasi, ventilasi, bahaya, dan jam. Dalam metode ini komite evaluasi. Oke, selanjutnya yaitu metode poin. Metode poin, penilaian menetapkan nilai numerik untuk faktor pekerjaan tertentu seperti pengetahuan yang diperlukan, dan jumlah nilai-nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis, beberapa variasi dari rencana titik telah menjadi pilihan paling populer. Oke, nah lanjut ke materi berikutnya yaitu kebijakan kompensasi kompetitif. Kebijakan kompensasi mengacu pada pilihan yang dibuat para profesional kompensasi untuk mempromosikan keunggulan kompetitif. Secara luas, pilihan kebijakan dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan kompensasi tidak tingkat upah menentukan apakah perusahaan akan menjadi pemimpin yang menjadikan pengikut membayar, atau mengusahakan posisi rata-rata di pasar tenaga kerja. Kebijakan tingkat pembayaran memiliki dampak terbesar dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Kebijakan kompensasi gaji campuran mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung serta manfaat karyawan yang memerlukan paket kompensasi karyawan. Kebijakan bauran pembayaran memiliki dampak terbesar pada motivasi karyawan. Komponen dari paket kompensasi membantu memfokuskan kinerja karyawan pada apa yang diharapkan majikan, seperti layanan pelanggan yang sangat baik, penjualan, penggunaan teknologi yang inovatif, dan sebagainya. Oke, ya bahasan yang pertama mengenai kebijakan kompensasi kompetitif yaitu kebijakan kompensasi tingkat pembayaran.
meninjau 3 kebijakan tingkat pembayaran yang diikuti oleh bauran pembayaran serta mengilustrasikan kebijakan memimpin pasar, kecocokan pasar, dan tingkat pembayaran keterlambatan pasar. Nah, dari itu dapat dibagi lagi, yaitu yang pertama lead pasar. Perusahaan yang mengejar kebijakan kepemimpinan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi daripada perusahaan pesaing, dan menggunakan strategi ini mereka merasa bahwa mereka akan dapat menarik karyawan berkualitas tinggi, produktivitas atau produktif, dan dengan demikian mencapai biaya tenaga kerja per unit yang lebih rendah. Perusahaan dengan bayaran lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak pelamar berkualifikasi tinggi daripada perusahaan dengan gaji lebih rendah di pasar tenaga kerja yang sama. Mayo Clinic yang berkantor di pusat Rochester, Minnesota adalah pemimpin yang membayar. Mayo Clinic dikenal dengan penelitian dan perawatan medisnya yang terkemuka, yang mengharuskan untuk mempekerjakan dan mempertahankan penelitian dan praktik medis yang cerdas dan berbakat. Pertandingan pasar, ini bagian kedua ya. Kebijakan kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberian kerja untuk pekerjaan serupa di bidang atau industri tertentu. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyerukan untuk membayar tingkat pasar di perusahaan seperti itu. Manajemen percaya bahwa ia masih dapat mempekerjakan orang yang memenuhi syarat dan tetap kompetitif. Yang ketiga atau yang kebagian C yaitu lag pasar. Perusahaan dapat memilih untuk membayar di bawah tingkat pasar atau kebijakan keterlambatan pasar karena kondisi keuangan yang buruk, atau karena mereka merekrut karyawan yang keterampilan dan dampak dan yang diharapkan pada keberhasilan perusahaan relatif rendah daripada karyawan keterampilan dan dampak yang diharapkan jauh lebih besar. Oke, bahasan kedua yaitu bauran pembayaran. Seperti disebutkan di sebelumnya, kebijakan kompensasi campuran gaji merujuk pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dan kompensasi manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Bauran kebijakan pembayaran dapat dinyatakan dalam dolar atau mata uang lainnya jika relevan, atau sebagai persentase dari total dolar yang dialokasikan untuk total kompensasi karyawan. Jadi menunjukkan bahwa pembayaran dasar menyumbang 57% dari uang yang dialokasikan untuk total kompensasi karyawan. Mari kita asumsikan bahwa perusahaan menghabiskan sejumlah $200.000 setiap tahun untuk mendanai paket kompensasi total karyawan tertentu. Dari total seorang karyawan dari pembayaran dasar dalam jumlah $114.000 atau yaitu $200 kali 57%. Apa campuran pembayaran yang sesuai untuk tujuan kebijakan masuk akal untuk mempertimbangkan pedoman untuk pekerjaan dalam struktur tertentu, misalnya manajerial, administrasi, atau penjualan, karena konten pekerjaan umum dan persyaratan pekerja tentang pekerjaan dalam struktur tertentu. Misalnya di perusahaan berteknologi, sebagian besar kompensasi insentif mungkin dialokasikan untuk insinyur daripada staf administrasi. Insinyur memiliki keterampilan penting yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menemukan aplikasi teknologi dan inovatif, dan insentif bonus sepanjang tahun dapat mempromosikan insentif inovasi. Di sisi lain, staf administrasi meskipun penting bagi perusahaan mungkin tidak memainkan peran penting dalam menentukan profitabilitas atau tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kurang dari total kompensasi mereka kemungkinan akan dikhususkan untuk penghargaan insentif. Juga beberapa karyawan seperti penjualan dapat menerima sebagian besar dari kompensasi mereka dalam bentuk
pembayaran intensif untuk memotivasi tenaga penjualan untuk terus melampaui target triwulan. Bonus triwulan yang sama dengan atau melebihi gaji pokok tahunan mereka dapat digunakan. Oke, yang ketiga yaitu penilaian terhadap kemampuan membayar. Penilaian organisasi tentang kemampuan membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat upah. Perusahaan yang berhasil secara finansial cenderung memberikan kompensasi yang lebih tinggi dari rata-rata. Namun kekuatan keuangan organisasi hanya menetapkan batas atas dari apa yang akan dibayarkan. Untuk sampai pada tingkat pembayaran tertentu, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Oke, sekarang kita beralih ke bahasan selanjutnya, yaitu struktur pembayaran yang kompetitif di pasar, penetapan harga pekerjaan menggunakan survei kompensasi. Struktur upah mewakili perbedaan tingkat upah untuk pekerjaan yang nilainya tidak setara dan kerangka kerja untuk mengakui perbedaan dalam kontribusi karyawan. Struktur ini dihasilkan dari analisis berdasarkan pekerjaan survei kompensasi. Survei kompensasi melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Tunjangan karyawan baru-baru ini juga menjadi target survei karena tunjangan merupakan elemen kunci dari sistem pembayaran yang kompetitif di pasar. Survei kompensasi penting karena memungkinkan profesional kompensasi memperoleh pandangan realistis praktik pembayaran pesaing. Perusahaan mengenali perbedaan-perbedaan ini dengan membayar individu sesuai dengan kredensial, pengetahuan atau kinerja mereka. Ketika selesai, struktur pembayaran harus menentukan batas-batas untuk mengakui kontribusi karyawan tersebut. Ya, struktur yang direncanakan dengan baik harus mempromosikan retensi karyawan yang dihargai. Nilai pembayaran dan rentang pembayaran adalah fitur struktural dan struktur pembayaran. Oke, pembahasannya yaitu yang pertama, nilai bayar. Nilai bayar adalah pengelompokan pekerjaan serupa untuk menyederhanakan pekerjaan penetapan harga. Misalnya jauh lebih nyaman bagi organisasi untuk memberi harga 15 nilai ganjil daripada 200 pekerjaan terpisah. Kesederhanaan pendekatan ini mirip praktek perguruan tinggi atau universitas dalam pengelompokan nilai 90-100 menjadi kategori A, nilai 80-89 menjadi B, dan seterusnya. Dalam mengikuti pendekatan ini, Anda juga menghindari saran yang salah tentang ketepatan. Meskipun rencana evaluasi pekerjaan mungkin sistematis, tidak ada yang ilmiah. Yang kedua, kisaran pembayaran. Setelah nilai pembayaran ditentukan, keputusan selanjutnya adalah apakah semua individu yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama atau apakah kisaran gaji harus digunakan. Rentang pembayaran mencakup tingkat pembayaran minimum dan maksimum dengan varian yang cukup antara keduanya untuk memungkinkan perbedaan pembayaran yang signifikan. Kisaran gaji umumnya lebih disukai daripada tarif gaji tunggal karena memungkinkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kinerja yang lama layanan. Bayar kemudian berfungsi sebagai insentif positif. Ketika rentang gaji digunakan, perusahaan harus mengembangkan metode untuk memajukan individu melalui rentang tersebut. Perusahaan biasanya menggunakan rentang-rentang yang berbeda untuk pekerjaan lebih berharga bagi perusahaan. 3. Broad banding. Broad banding adalah teknik yang meruntuhkan banyak nilai gaji atau nilai gaji menjadi beberapa pita lebar untuk meningkatkan aktivitas organisasi. Karyawan saat ini melakukan tugas yang lebih beragam daripada sebelumnya. Broad banding menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana, yang tidak menekankan struktur dan kontrol dan menempatkan kepentingan lebih besar pada penilaian dan pengembalian keputusan yang fleksibel. Band juga dapat mempromosikan pengembangan latar karyawan dan pengalihan
perhatian langsung dari peluang promosi vertikal. Yang keempat yaitu sistem upah 2 tingkat. Sistem upah 2 tingkat memberikan penghargaan kepada karyawan yang baru direkrut kurang dari karyawan yang sudah mapan. Di bawah dasar sementara, karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari tingkat upah entry level yang lebih rendah ketika tingkat yang lebih tinggi yang dinikmati oleh karyawan yang lebih senior. Sistem 2 tingkat permanen memperkuat perbedaan tingkat upah dengan mempertahankan skala pembayaran terpisah. Skala upah yang lebih rendah berlaku untuk karyawan yang baru direkrut, dan karyawan senior menikmati skala pembayaran yang lebih tinggi. Meskipun pembayaran berlangsung dalam setiap skala, tarif maksimum yang dapat dipergunakan untuk kemajuan karyawan baru selalu lebih rendah daripada skala gaji karyawan senior. Oke, yang kelima, menyesuaikan tarif pembayaran. Ketika rentang gaji telah ditentukan dan pekerjaan yang ditetapkan untuk membayar nilai, kemudian menjadi jelas bahwa beberapa pekerjaan dibayar lebih tinggi dari yang lainnya dibayar rendah. Pekerjaan bergaji rendah biasanya di bawah ke minimum kisaran gaji sekira mungkin. Mengacu lagi pada tingkatan tersebut, Anda dapat melihat bahwa pekerjaan dievaluasi sekitar 225 poin dan memiliki tingkat 14 dolar per jam, diambil oleh titik yang dilingkari tepat pada bawah gaji kelas 3. Pekerjaan itu ditentukan cukup sulit untuk jatuh di bayar kelas 3 atau 200 sampai 299 poin. Namun karyawan yang bekerja dalam pekerjaan itu dibayar 60 sen per jam kurang dari minimum untuk tingkat pembayaran atau 14,60 dolar per jam. Jika satu atau lebih karyawan wanita harus berada dalam pekerjaan yang dilingkari ini, pemberi kerja dapat segera belajar dari yang diinginkan tentang undang-undang pembayaran serta dan undang-undang pembayaran adil. Praktik manajemen yang baik adalah memperbaiki ketidaksetaraan ini secepat mungkin dan menempatkan pekerjaan di peringkat gaji yang tepat dan meningkatkan upah mereka berdasarkan pekerjaan mereka. Oke, yang keenam yaitu kompresi gaji. Kompresi gaji terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar sebanyak atau lebih dari karyawan yang telah lama bekerja di organisasi sebagai akibat dari peningkatan bertahap dalam gaji awal dan penyesuaian gaji yang terbatas untuk karyawan jangka panjang. Kompresi gaji terus menjadi tantangan utama bagi manajer kompensasi, bahkan dalam resesi ketika potongan gaji dan pembekuan menjadi fokus berita tahunan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kompensasi. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Please subscribe, like, and comment. Thank you.